Makin banyak masalah, makin dekat sama Allah. Nggak apa-apa kalau kita ngerasa, saya mah nggak pede dekat sama Allah. Kenapa? Saya banyak dosa. Kalau gitu dekat sama Allah sebagai pendosa. Gimana dekat sama Allah sebagai pendosa? Tadi, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Rabbi, saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunkanlah dosa saya. Deketin Allah dengan minta ampun. Nggak pede datang ke Allah. Kenapa? Soalnya takut ngecewain Allah. Kan kita udah minta nanti Allah ngasih. Udah gitu namanya manusia kadang-kadang kalau udah selesai dari masalah balik lagi dia. Jauh lagi dari Allah, lalai lagi, dosa lagi, kan suka gitu. Karena kita masih kayak ragu sama kemampuan kita. Saya bisa nggak ya istiqomah? Saya bisa nggak ya taubatan nasuha? Daripada nanti saya udah minta sama Allah, Allah tahu banget kalau saya tuh masih labil, kan nggak enak. Udah nggak apa-apa. Kita berbuat dosa, datang lagi sama Allah. Dosa lagi, datang lagi sama Allah. Kapan sih Allah pernah putus asa mengampuni dosa hambanya? Yang ada itu adalah hambanya putus asa minta ampun pada Allah. Allah mah nggak pernah putus asa. Nggak ada kalimat satupun di Al-Quran dan hadis Allah bilang gini, saya nggak akan ngampunin dosa kamu lagi. Kenapa? Udah 3 kali saya ampunin kamu ulangi. Nggak pernah Allah ngomong kayak gitu. Baik di Al-Quran nggak pernah, di hadis nggak ada. Baik hadis Nabi nggak ada, hadis Qudsi juga nggak ada. Nggak ada cerita Allah itu ketika kita datang pertama ya diampunin. Datang kedua, udah deh. Datang ketiga, ini terakhir ya. Allah nggak pernah ngomong gitu kan? Pas yang keempat, tidak ada maaf bagimu. Nggak ada Allah ngomong kayak gitu. Selalu, wahai hambaku, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah tuh baik banget loh sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh ibadi, hambaku gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar panggil nama, ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya ayah abdi itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah manggilnya Muhammad. Aisyah, ini kata Aisyah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah. Tapi Rasul dipanggil Muhammad biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, istri celaka nih, durhaka segala macam, keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil gak pernah ngeluarin, kita yang gak punya dalil suka ngeluarin, kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi? Kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri, gak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harus kayak gini untuk ngedidik istrinya supaya istrinya tunduk. Enggak. Nabi mah mengeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah gak mau pakai hadis, gak mau pakai ayat. Kita kalau lagi marah ayat hadis keluar semua tuh. Jadi taklim kita itu bahan untuk marah gitu. Kalau lagi marah terus keluarin nih ayat-ayat yang kemarin saya dengar di taklim. Allah tuh baik banget sama kita. Udah banyak dosa masih manggil abdi, ibadi. Kalau yang banyak mah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku, sama kayak ibu manggil ya bunayya, wahai anakku, anakku. Udah sering ngecewain ibunya, masih dipanggil anakku, enggak dipanggil nama. Saking maha baiknya Allah kepada hamba. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah gak kehitung, udah banyak banget. Dia buat zina, dia membunuh, dia minum khamar, kalau sekarang narkoba, dia pokoknya durhaka, ninggalin sholat, semuanya dia lakukan termasuk perdukunan, syirik. Tapi Allah masih bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa pesannya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Coba, gak pernah Allah putus asa ngampunin kita. Yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.
Saya pernah berzina ya Allah, yaghfiruz dzunuba jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, yaghfiruz dzunuba jami'a. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah, yaghfiruz dzunuba jami'a. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah, yaghfiruz dzunuba jami'a.